Seandainya orang tahu hakikat, apa tuh hakikat tuh? Sesuatu yang sesungguhnya namanya hakikat. Hakikat tuh ibarat begini. Kalau pisang, duren, suka duren nggak? Suka duren. Yang dimakan apanya? Ada yang berani makan kulitnya, yang berduri. Kalau ada, masuk tipiwan. Yang dimakan apanya? Dagingnya. Daging itulah hakikat. Kulit itulah syariat. Jadi hakikat itu ada dalam syariat. Nggak kelihatan. Tapi kalau dibuka kulitnya, dinikmati, baru terasa enaknya durian. Itulah gambaran hakikat. Yang apa kita lihat ini? Apa yang kita lihat? Ucapan manusia, perilaku manusia. Sesuatu yang konkret dalam kehidupan, realitas dalam kehidupan manusia. Namanya syariat. Kita tidak tahu hakikatnya. Kecuali Allah buka di balik syariat itu. Ada hakikat. Sekarang begini. Dalam kitab Al-Iqdun Nafis ini, Syekh Ahmad Ibn Idris menjelaskan. Seandainya manusia dibukakan hakikat takdir, sekalipun takdir itu buruk. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir yatim, nggak punya ayah. Banyak para ulama lahir tidak punya ayah. Termasuk guru kita Syekh Muhammad ibn Ali As-Sanusi, lahir ayahnya sudah meninggal. Nasib takdir baik apa buruk? Jawab. Takdir baik apa buruk lahiriahnya, syariatnya, kulitnya? Buruk. Buruk itu tidak disukai, tidak mengenakan. Mengenakan apa enggak? Enggak punya ayah. Di balik takdir yang buruk, zohirnya, lahiriahnya, syariatnya, Nabi SAW jadi orang yang apa namanya? Jadi orang yang tidak bergantung kepada orang lain, kepada ayahnya. Jadi orang yang mandiri. Sehingga semenjak remaja dia sudah mencari rizki, makan dengan tangannya sendiri. Dengan cara apa? Mengembalakan kambing orang lain. Di situ pelajaran berharga. Mulai remaja dia sudah berpikir dewasa. Kemandiriannya tumbuh. Karena meninggal siapa? Orang tuanya. Jadi syariatnya buruk, meninggal orang tua jadi yatim, hakikatnya baik. Kalau bisa menyikapinya. Kalau baik sangka terhadap takdir tersebut. Persingkaplah, itulah hakikat. Hakikatnya mendewasakan, memandirikan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semenjak remaja. Maka kata Syekh Ahmad Ibn Idris radhiyallahu anhu, seandainya manusia tahu di balik hakikat yang buruk-buruk, menyakitkan itu semua, tahu hakikatnya, pasti setiap orang berharap-harap ditakdirkan yang buruk. Loh, kok ada bedegannya? Siap gak ditakdirkan yang buruk? Perhatikan, ini dari kitab Al-Iqdun Nafis bin Nudumi Jawahiri Tadris bab tafwid, bab berserah diri total kepada siapa? Pada Allah. Seandainya manusia tahu hakikat di balik takdir yang buruk secara syariat, secara zohir, secara lahir, pasti dia akan berharap meminta kepada Allah lagi. Mana takdir yang buruk itu? Seandainya tahu hakikat di balik takdir yang buruk. Seperti tadi, Nabi ditakdirkan lahir dalam keadaan yatim. Ternyata hakikatnya jiwa Nabi semakin berkualitas, berjiwa emas, berjiwa yang mandiri. Nah, begitu manusia. Seandainya tahu hakikat, pasti berharap ditakdirkan yang buruk itu. Kita sudah begitu apa belum? Sudah siap ditakdirkan yang buruk? Bari gemper. Ayo Bapak Ibu sekalian, siap ditakdirkan yang buruk? Siap gak siap? Pasti bakal terjadi. Wa nabluukum
bisarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami uji kalian dalam kehidupan dunia ini dengan yang baik-baik dan yang buruk-buruk sebagai ujian. Itu kepastian, itu sunatullah dalam kehidupan. Makanya siapkan kolbu kita. Namanya tafwid, bangun tafwid di dalam kolbu kita. Siap menghadapi takdir yang buruk sekalipun. Kalau nggak siap dengan sikap yang buruk, terjadi takdir yang buruk, apa yang terjadi? Kecewa, stres, apalagi? Galau, apalagi? Gundah gulana, apalagi? Gelisah, apalagi? Morang maring. Ngerti nggak morang maring? Orang Sumatera tahu nggak morang maring? Morang maring tuh, kusana ngomong gini, kusana ngomong gitu. Namanya morang maring. Curhat ke Facebook, curhat ke sana, curhat ke sini, ngomong nggak karu-karuan. Namanya apa? Apa bahasa Indonesianya? Apa? Uring-uringan. Uring-uringan katanya. Kata pepatah, mencari kambing hitam. Nyalahin ini, nyalahin itu. Maka, yuk kita bangun tafwid. Penyerahan diri yang total dalam kolbu kita. Terhadap apa yang akan terjadi di kemudian hari. Karena semua tidak akan lepas dari takdir Allah.